Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas dipimpin berdoa ya. Silakan. Di tempat duduk siapkan doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Najwa sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengubah teks anekdot menjadi komik potongan atau komik strip. Udah pada siap? Tapi sebelum itu biar anak-anak lebih semangat, kita akan ice breaking dulu ya. Karena ini Ibu lihat anak-anak udah pada siap, udah pada nggak ngantuk itu, anak-anak boleh duduk aja nggak usah berdiri. Nah di sini Ibu akan mengajak anak-anak untuk tepuk cinta. Jadi tepuknya itu ini, tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua gitu ya. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Sudah siap ya? Jadi di sini tujuan pembelajaran pada pagi hari yang pertama, siswa mampu mengubah teks anekdot ke dalam bentuk komik potongan atau komik strip. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan keterampilan menggambar dan menyampaikan pesan melalui media komik. Nah, pertanyaannya siapa yang di sini pernah membaca komik? Nah, Ibu yakin semua anak-anak Ibu pernah membaca komik atau pernah melihat. Nah, komik itu berisi gambar dan juga tulisan yang memuat pesan. Seperti itu ya. Nah, langsung saja masuk ke dalam materi. Mengubah teks anekdot ke dalam bentuk komik potongan. Nah, teks anekdot itu selain dalam bentuk tulisan atau lisan, anekdot juga dapat disampaikan melalui grafis atau gambar. Salah satunya melalui komik. Sebenarnya ada berbagai jenis komik. Salah satu yang sering digunakan adalah komik potongan atau komik strip. Komik ini biasanya terdiri atas 4 panel. Panel adalah satu bingkai atau kotak pada komik yang berisi satu adegan saja. Jadi di sini anak-anak bisa melihat contoh panel dalam komik ya. Jadi panel itu satu kotak ini, ya sudah paham? Nah, kenapa kok di komik strip itu hanya 4? Karena komik strip itu kan hanya potongan. Jadi berupa satu halaman saja, bukan bentuk buku seperti itu ya. Jadi di komik strip itu hanya ada 4 panel. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah membuat komik potongan. Yang pertama, tentukan cerita yang akan kalian tuangkan dalam komik. Yang kedua, ubahlah cerita yang kalian miliki ke dalam naskah komik. Karena panel yang akan digunakan terbatas, kalian harus memilih adegan-adegan inti ke dalam cerita tersebut. Yang ketiga, buatlah sketsa gambar. Kalian dapat menggambar sendiri komik yang kalian buat. Yang keempat, setelah yakin dengan sketsa yang sudah dibuat, kalian dapat menebalkan dan mewarnai sketsa itu hingga menjadi komik yang utuh. Seperti itu ya, jadi langkahnya itu 4. Selanjutnya adalah contoh naskah yang berjudul Belum Buat PR. Ada yang mau membacakan? Saya. Silakan baca. Baik teman-teman, saya akan membacakan contoh naskah berjudul Belum Buat PR. Pagi itu, seperti biasanya Ari sudah berada di dalam kelas. Sebagai siswa SMA, ia sering mendapat hukuman dari gurunya karena sering lupa membuat PR. Sama halnya dengan hari ini, ia pun lupa membuat PR. Waduh, saya baru ingat kalau hari ini ada PR, kata Ari sambil memegang dahinya. Tiba-tiba terlintas di benaknya untuk menanyakan PR kepada si Abi. Bi, apakah kamu sudah mengerjakan PR? PR? Nah, belum nih, jawab Abi dengan santai. Mengetahui Abi belum membuat PR, akhirnya Ari pun menjadi lega karena
paragraf pertama dan kedua ini kan ada sebagai siswa SMA gitu ya. Terus kata Ari sambil memegang dahinya. Jadi intinya anak-anak itu harus membaca contoh naskahnya dulu baru mengklasifikasikan menjadi 4 bagian. Kenapa 4 bagian? Karena di dalam komik strip itu hanya terdiri dari 4 panel saja seperti itu ya. Gambar seorang siswa SMA berpakaian seragam sedang memukul dirinya, ini gambarnya. Terus dialognya Ari, waduh baru ingat hari ini ada PR, wah belum saya kerja ini. Yang kedua ada gambar siswa tersebut sedang bingung. Ari, dialognya saya tanya si Abi sajalah. Yang ketiga ada gambar siswa lagi duduk di bangku dan menanyakan temannya. Ari berkata, Bi, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Abi menjawab, PR belum. Yang terakhir gambar anak laki-laki sedang tersenyum. Ari pun berkata, ya. Nah ini gambarnya. Jadi di sini ada panel, dan juga ada gambar dan juga ada teksnya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya mau bertanya Ibu, apa yang harus lebih diutamakan dalam komik, gambar atau teks? Jadi diingat-ingat bahwa komik strip itu terdapat 4 panel saja, dan juga gambar dan juga tulisan itu harus seimbang. Karena komik itu kan ada gambarnya, komik itu kan gambar dan juga tulisan. Jadi gambar itu harus seimbang sama tulisannya. Kalau bisa tulisannya itu jangan panjang-panjang seperti itu ya. Setelah ini Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Anak-anak bisa membuat komik ya sesuai dengan tujuan pembelajaran pagi hari ini, mengubah teks anekdot menjadi komik strip. Jadi kemarin Ibu sudah meminta anak-anak untuk membawa handphone untuk membuat komik ya. Kita akan membuat komik melalui aplikasi Canva saja daripada memakai kertas dan itu memakan waktu yang lama. Ibu bagi ke dalam 4 kelompok ya. Anak-anak bisa berkelompok 4-4. Yuk, Ibu anak-anak apakah udah selesai? Kelompoknya siapa nih yang mau maju? Ya, silakan kelompok 1. Jadi kan kelompok 1 ini presentasikan komik yang sudah kami buat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ilmi, saya Kawan, saya Dara. Ya, jadi di sini komik kita judulnya Kerugian Lingkungan yang terdiri dari 4 panel dengan tokohnya itu si Calus dan juga Pak Lurah atau kepala desa. Nah, tadi dari anekdotnya itu si Calus akan dihukum seumur hidup karena merugikan lingkungan, yakni membakar sampah setiap hari. Yang di sini dia kan merugikan masyarakat karena abunya masih ke rumah tetangga. Lalu sindiran kepada pemerintah tentang si Calus hanya bersalah membakar sampah setiap hari, masa dihukum seumur hidup. Sedangkan orang yang korupsi 271 triliun tidak tahu si Calus juga ini pemerintah hukum orang yang korupsi 271 triliun dihukum seumur hidup juga. Karena di sini Pak Kadesnya bilang menurut laporan warga Bang Calus memberikan lingkungan. Lalu mulai saat ini ada dihukum seumur hidup, dilarang membakar sampah di mana-mana. Tapi si Calus tidak terima karena dia kan hanya membakar sampah. Tapi kenapa dihukum seumur hidup padahal ada yang negara sebanyak triliun ini tidak dihukum seumur hidup? Gitu. Jadi dia merasa tidak adil. Begitu Bu. Terima kasih banyak juga teman-teman. Ini udah bagus banget ya, ini bagus banget kan? Kita kasih tepuk wow. Anak-anak udah tahu belum? Tepuk wow. Kasih W, kasih U, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, terima kasih banyak. Seperti ini ya, pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan atau
membaca